Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Kesya Sisilia dengan NIM C201241128. Hari ini saya akan membahas contoh kasus dari PT Bata Tbk yang saya aplikasikan dari materi kelompok 5 kelompok saya sendiri yang membahas tentang pasar bisnis dan perilaku pembeli bisnis. PT Sepatu Bata Tbk adalah salah satu perusahaan sepatu terbesar di Indonesia. Selama lebih dari 80 tahun, Bata telah dikenal sebagai merek sepatu yang andal dan berkualitas. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai kesulitan untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah. Dulu, strategi utama Bata adalah memiliki banyak toko fisik dan reputasi merek yang sudah kuat. Orang-orang datang ke toko Bata karena mereka percaya dengan kualitas sepatu yang ditawarkan. Tapi setelah pandemi COVID-19, banyak yang berubah. Bata terlambat untuk beradaptasi dengan tren baru, seperti berpindah ke penjualan online dan merangkul anak muda dengan produk yang lebih trendy. Sementara pesaing lokal seperti Kompas dan Brodo sudah lebih dahulu memanfaatkan media sosial dan desain yang disukai anak muda. Dari kasus ini, kita bisa belajar betapa pentingnya bagi sebuah perusahaan untuk menyadari kapan strategi yang mereka gunakan sudah tidak efektif lagi. Jika tidak, mereka bisa terjebak dalam cara-cara lama yang sudah tidak relevan. Untuk tetap bersaing, perusahaan seperti Bata perlu melakukan transformasi besar-besaran dari cara mereka berbisnis hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan pelanggan. Ini termasuk memperbarui merek mereka agar lebih dekat dengan anak muda dan lebih responsif terhadap tren yang ada. Jadi, PT Sepatu Bata Tbk adalah contoh yang jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan besar bisa kehilangan posisi di pasar jika tidak mau bergerak dan beradaptasi dengan perubahan. Mereka harus berani mengambil langkah baru dan meninggalkan cara lama yang sudah tidak efektif lagi. Jika tidak, mereka akan terus kesulitan untuk bersaing di industri sepatu yang semakin dinamis. PT Sepatu Bata Tbk atau Bata resmi menghentikan kegiatan usaha industri alas kaki untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam risalah resmi RUPS LB, pemegang saham menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menghapus kegiatan industri alas kaki dari lini bisnis utama perusahaan. Selain itu, RUPS LB juga menyetujui penyusunan ulang seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut. Langkah ini menandai perubahan arah bisnis Bata setelah puluhan tahun dikenal sebagai produsen sepatu ternama di Indonesia. Keputusan tersebut diambil di tengah kondisi keuangan yang masih merugi. Pada paruh pertama 2025, Bata mencatat rugi bersih 40,62 miliar rupiah meski turun dari 127,43 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun penjualan bersih anjlok 38,74% menjadi 159,43 miliar rupiah, menandakan tekanan berat pada kinerja operasional perusahaan. Sebelumnya Bata telah menutup pabriknya di Purwakarta pada April 2024 akibat rugi berkelanjutan dan turunnya permintaan pasar. Kenaikan biaya produksi juga memperburuk kondisi keuangan dan memicu efisiensi besar-besaran di berbagai lini usaha. Dengan keputusan ini, Bata kini fokus pada strategi distribusi dan penjualan retail bukan lagi produksi dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. PT Sepatu Bata Tbk menegaskan bahwa strategi bisnis perseroan kini fokus pada jaringan retail berbasis kinerja. Langkah ini dilakukan setelah Bata menutup kegiatan produksi sepatunya pada 4 Mei 2024. Korporat Sekretari Bata Hatta Tutuko menyebutkan pendekatan baru ini dipilih untuk memperkuat daya saing di pasar. Hatta menjelaskan perseroan tidak lagi melakukan ekspansi gerai secara agresif, melainkan menerapkan strategi berdasarkan kinerja gerai yang ada. Fokus utama dialihkan pada renovasi toko untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menarik lebih banyak pengunjung di seluruh lokasi.
Untuk meningkatkan profitabilitas, Bata berupaya mengembangkan koleksi produk eksklusif yang memiliki nilai tambah tinggi. Di saat bersamaan, perseroan juga menyederhanakan kegiatan operasional dengan langkah-langkah efisiensi biaya di seluruh lini bisnis. Dalam aspek digital, Persero memperkuat bisnis dalam jaringan dengan menjalin kemitraan strategis bersama platform e-commerce pihak ketiga. Di sisi lain, Bata juga memonetisasi aset dengan melepas properti yang tidak lagi digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan. Menurut Hatta, tujuan strategi ini adalah meningkatkan penjualan pada toko yang sama dan menjaga stabilitas arus kas hingga akhir 2027. Bata optimistis strategi yang adaptif dan efisien ini akan memulihkan profitabilitas serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.